Oke, dua kabar gacor. Nah, pertama datang dari negara-negara yang mengucapkan bela sungkawa dan bahkan juga menawarkan bantuan ke Indonesia atas terjadinya gempa di Flores NTT, bos. Dimana salah satunya yang cukup bikin kaget, tawaran pun datang dari negara Iran. Karena seperti yang kita tahu, Iran saat ini lagi digencet habis-habisan, bos. Tapi mantapnya mereka masih menaruh perhatian kepada Indonesia. Nah lo, lantas negara-negara mana sajakah itu yang menawarkan bantuan? Kemudian tawaran bantuan seperti apakah itu? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti, baru-baru ini ternyata negara kita Indonesia juga diminta belajar dan mencontoh dari negara Iran. Hal ini pun terkait persatuan, daya tahan nasional, sampai tak bisa dikalahkan Mak Marika. Nah lo, bagaimanakah itu? Penasaran beritanya? Cus, Markibong, mari kita bongkar berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama, jadi di tengah duka besar akibat gempa dahsyat yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin, ternyata muncul satu pesan dari Timur Tengah yang cukup menarik perhatian, bos. Presiden Iran, Bapak Masoud Pezeshkian, menyampaikan bela sungkawa kepada Presiden Indonesia, Pak Prabowo, pada Minggu 16 Agustus 2026 kemarin, bos. Gempa 7,7 magnitudo yang mengguncang kawasan Flores dan sekitarnya itu telah menimbulkan korban dan kerusakan jiwa dan bangunan, hingga memaksa ribuan warga mencari tempat aman, bos. Nah, di sini tak disangka-sangka nih. Dalam situasi ini, Iran pun akhirnya merespon, bos. Bukan dengan rudal, bukan dengan kapal perang, tapi dengan tawaran bantuan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian pun menyampaikan simpati mendalam kepada pemerintah dan rakyat Indonesia, khususnya kepada keluarga korban dan masyarakat yang terdampak. Dan yang cukup menarik, Iran ternyata juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan kemanusiaan maupun pertolongan medis. Nah lo, bukan kaleng-kaleng ini, bos. Jadi yang membuat pernyataan ini terasa cukup menarik dan kuat adalah konteks Iran sendiri. Karena seperti yang kalian tahu, negara Iran pada tahun 2026 ini tengah berada dalam situasi konflik dan tekanan militer yang sangat kuat, sangat serius dari Amerika dan Israel, bos. Namun, di tengah persoalan domestik dan geopolitik yang begitu panas, Presiden Iran pun ternyata tetap meluangkan perhatiannya untuk menyampaikan solidaritas kepada Indonesia, bahkan juga menawarkan bantuan. Nah, mantap Josti. Tentu ini belum berarti Iran dan Indonesia tiba-tiba jadi sekutu militer. Bukan gitu ya, bos. Tapi ya, setidaknya hal ini menunjukkanlah bahwa hubungan kedua negara memiliki ruang persahabatan dan komunikasi yang baik. Presiden Pezeshkian bahkan mendoakan para korban, kesembuhan bagi yang terluka, serta ketabahan bagi para penyintas bencana. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia akan menerima tawaran bantuan dari Iran ini? Karena ya, bantuan ini nggak sekonyong-konyong bisa langsung dikirim, bos. Harus ada persetujuan dari negara yang mau dibantu. Nah, lanjut, tak cuma Iran, negara-negara lain pun ternyata juga ada nih yang menunjukkan kepedulian kepada Indonesia. Nah, negara-negara mana sajakah itu? Apakah mereka juga menawarkan bantuan? Simak videonya sampai habis. Oke, jadi selain Iran, nah yang pertama lanjut ada Presiden China, Bapak Xi Jinping ternyata juga menyampaikan bela sungkawa kepada Presiden Prabowo atas gempa besar di Flores NTT, bos. Bapak Xi Jinping bahkan menyampaikan simpati kepada keluarga korban dan mereka yang terluka, sekaligus berharap Indonesia mampu segera mengatasi bencana dan membangun kembali wilayah yang terdampak. Kemudian, pada Senin 17 Agustus 2026, Presiden Korea Selatan, Mr. Lee Jae-myung, juga menyampaikan bela sungkawa atas bencana tersebut. Ia berharap semakin banyak korban dapat ditemukan dalam keadaan selamat dan kembali kepada keluarga mereka masing-masing. Nah, kemudian lanjut dari Uni Eropa. Nah, kalau Uni Eropa ini tak hanya mengucapkan bela sungkawa, tapi juga menawarkan bantuan satelit Copernicus untuk membantu operasi pencarian dan penyelamatan para korban gempa.
Tawaran ini pun disampaikan langsung oleh Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen pada 15 Agustus kemarin. Jadi, terlihat jelas, ketika NTT berduka, respon internasional mulai berdatangan, bos. Namun, ada beberapa perbedaan yang cukup penting. Negara Iran memang secara terbuka menyatakan kesiapannya memberikan bantuan kemanusiaan dan medis. Kemudian, Uni Eropa menawarkan bantuan teknologi sistem satelit Copernicus. Sementara, untuk China dan Korea Selatan, seperti yang kita baca tadi, yang terkonfirmasi baru sebatas penyampaian bela sungkawa dan dukungan moral, bos. Belum ada tawaran bantuan konkret seperti yang diumumkan Iran dan Uni Eropa. Namun, justru disinilah menariknya. Dalam dunia geopolitik ya, biasanya kan kita ngelihat negara-negara lomba-lombaan ya kan, nunjukkan kekuatan lewat kapal perang, jet tempur, rudal, sampai latihan militer. Tapi kali ini senjatanya adalah solidaritas. Ketika sebuah negara sedang dilanda bencana, sahabat, bukan hanya terlihat dari siapa yang datang membawa kekuatan, tapi juga dari siapa yang berkata, kami siap membantu. Mantap. Mantap, jos. Oke, lanjut kita bahas Indonesia yang diminta mencontoh atau belajar dari Iran, bos. Jadi admin kutip dari sumber-sumber berita berikut. Bayangkan sebuah negara menghadapi tekanan dari negara-negara adidaya, diterpa sanksi, ancaman militer, dan tekanan geopolitik selama puluhan tahun, tapi tetap berdiri. Dan inilah Iran yang dijadikan contoh oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Iran itu sebuah negara, hampir ribuan tahun, dia tidak pernah terkalahkan. Kenapa? Karena rakyatnya bergotong royong, bersatu, padu menjadi satu. Bayangkan sebuah negara seperti Iran tidak bisa dikalahkan oleh namanya Amerika. Nah, dalam pidatonya pada Senin 17 Agustus 2026, saat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI bersama kader PDIP di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, beliau pun mengajak Indonesia belajar dari negara-negara yang menurutnya mampu berdiri di atas kaki sendiri, bos, termasuklah Iran. Beliau bahkan mempertanyakan mengapa Amerika sebagai negara superpower belum mampu membuat Iran menyerah. Nah, namun inti pesannya bukan sekedar adu kuat rudal dengan Washington nih, bos. Menurut beliau, kekuatan Iran itu terletak pada persatuan rakyatnya. Jadi, apa yang harus dicontoh Indonesia? Nah, menurut beliau pertama adalah persatuan nasionalnya. Karena bangsa yang mudah terpecah bakal lebih gampang ditekan dari luar, bos. Bayangkan, walaupun diterpa sanksi bertubi-tubi, mungkin harga barang-barang di sana sangat mahal sekali karena inflasi ya kan, namun rakyatnya masih bisa bersatu untuk melawan kekuatan dari luar, bukan terpecah-pecah, bos. Sehingga pemerintahannya pun jadi tetap kuat untuk melawan tekanan dari bangsa asing. Kemudian yang kedua, kemandirian ekonomi. Jadi kekayaan alam jangan cuma jadi bahan mentah lalu kita beli kembali dengan harga yang lebih mahal. Jadi maksudnya jangan sampai punya tambang, tapi yang punya teknologinya malah orang lain. Terus kita beli lagi dari mereka bahan tambang yang sudah diolah tadi dengan harga yang lebih mahal. Kemudian yang ketiga, kita juga harus mencontoh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi Iran. Ibu Megawati pun menilai, pendidikan dan kesehatan harus menjadi fondasi agar Indonesia mampu membangun industri dan teknologinya sendiri. Dan keempat, ketahanan nasional. Jadi jangan gampang ngekor kepentingan negara lain, bos. Pesan Ibu Megawati ini pun sebenarnya sederhana namun cukup tajam nih. Indonesia tidak diminta menjadi negara Iran, tapi kita diminta memiliki daya tahan, persatuan, kemandirian, dan keberanian untuk menentukan nasibnya sendiri. Seperti prinsip Bung Karno yang terus beliau tekankan. Mantap, mantap jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.